Mulai dari legenda, raja, sampai pemimpin pemerintah dunia, ini 5 musuh terkuat Luffy setelah Kaido mati. Kaido merupakan musuh yang memiliki kekuatan luar biasa yang sekarang ini sedang dilawan oleh Luffy di Pulau Onigashima. Sebagai Yonko dan makhluk terkuat di dunia, Kaido benar-benar membuat Luffy kesulitan dalam pertarungan. Tapi karena saat ini kemampuan Luffy telah semakin meningkat, maka Luffy mulai bisa mengimbangi Kaido. Walaupun menghadapi Kaido sangat berat bagi Luffy, tapi kita bisa yakin bahwa pada akhirnya nanti Luffy akan berhasil memenangkan pertarungan. Kaido akan kalah, bahkan ada kemungkinan dalam perang Wano Kaido bakal mati. Mengingat sejak awal diperkenalkan, Kaido memang orang yang mencari tempat untuk mati. Seandainya benar Kaido mati dalam perang Wano, sepertinya bukan Luffy yang akan menghabisinya, melainkan orang lain. Karena Luffy belum pernah menghabisi nyawa orang. Meski begitu, yang paling penting adalah Luffy bakal mengalahkan Kaido, membuat Kaido menjadi tidak berdaya sebelum dihabisi oleh orang lain. Namun, perjalanan Luffy belum berakhir meski Kaido telah kalah atau bahkan mati. Karena pada masa depan nanti, masih ada musuh-musuh kuat yang harus Luffy hadapi. Mulai dari sosok legenda, raja, dan pemimpin tertinggi pemerintah dunia. Berikut adalah musuh-musuh terkuat Luffy setelah Kaido mati. 1. Lurking Legend. Lurking Legend atau legenda yang bersembunyi merupakan seorang karakter misterius yang dibahas secara singkat oleh Oda Sensei dalam acara Jump Festa 2018. Melalui surat, beliau menyampaikan bahwa dia akan menampilkan seorang legenda yang tersembunyi dalam dunia One Piece. Dan legenda tersebut akan menjadi musuh terbesar yang bakal menghalangi jalan bajak laut Tobi Jerami. Menurut Oda Sensei, legenda tersebut juga mungkin memiliki hubungan dengan Shirohige. Memang sampai saat ini masih belum jelas siapa identitas dari legenda yang dimaksud oleh Oda Sensei. Ada beberapa nama yang bisa menjadi kandidat seperti Rocks the Quebec jika ternyata dia masih hidup, atau Shiki, karena Shiki juga termasuk karakter legendaris. Selain mereka berdua, ada kemungkinan juga legenda itu merupakan karakter lain yang belum pernah disebutkan namanya. Dalam video kali ini, Mimin tidak akan mencoba memprediksi lebih jauh tentang identitas sang legenda, karena fokus utama Mimin hanyalah tentang musuh-musuh terkuat Luffy setelah Kaido. Sang legenda itu adalah salah satu musuh terkuat Luffy pada masa depan nanti. Dia akan menjadi penghalang yang sulit untuk Luffy hadapi. Namun, tentu kita tidak perlu terlalu khawatir karena Luffy sekarang ini telah menjadi semakin kuat. Dia sudah menguasai berbagai kemampuan mulai dari kreativitas hebat dalam memanfaatkan kekuatan buah iblis Gomu Gomu no Mi sampai penguasaan haki yang sangat baik. 2. Raja Elbaf. Kerajaan Elbaf merupakan salah satu kerajaan kuat tempat banyak raksasa Elbaf tinggal. Detail-detail dari kerajaan tersebut masih belum diketahui, tapi yang pasti lokasinya bertempat di dunia baru. Walaupun masih belum banyak diketahui tentang kerajaan Elbaf, tapi kerajaan tersebut suatu saat nanti pasti akan mendapatkan sorotan dalam cerita. Karena sampai sejauh ini sudah ada cukup banyak raksasa Elbaf yang muncul dan telah beberapa kali disinggung soal kerajaan Elbaf. Menurut Mimin, kerajaan Elbaf dipimpin oleh seorang raja yang kuat, karena Elbaf dikenal sebagai ras para raksasa petarung dan pemberani. Tentu ada alasan mengapa Mimin memasukkan Raja Elbaf sebagai salah satu musuh terkuat yang akan Luffy hadapi nanti. Kemungkinan besar Luffy akan bersekutu dengan kerajaan Elbaf pada masa depan dalam rangka menyebut perang terbesar sepanjang sejarah yang akan terjadi. Orang-orang yang akan meminta Luffy untuk menjadikan kerajaan Elbaf sebagai sekutu adalah Usopp dan Robin. Karena Usopp sangat tertarik dengan Elbaf dan Robin memiliki pengetahuan luas, jadi dia tahu kerajaan Elbaf sangat kuat sehingga mereka dibutuhkan untuk menjadi sekutu. Perang terbesar sepanjang sejarah adalah pertempuran besar yang bahkan melibatkan hampir seluruh dunia. Sehingga sekutu-sekutu kuat seperti kerajaan Elbaf akan diperlukan oleh pihak Luffy. Sekarang ini di pihak Luffy sudah ada beberapa raksasa Elbaf yang menjadi aliansi. Mereka adalah kelompok bajak laut New Giant Warrior yang dipimpin oleh Hajirudin, sang kapten divisi ke-6 armada besar bajak laut Tobi Jerami. Menurut Mimin, Hajirudin memang akan memiliki peran penting dalam mengumpulkan beberapa raksasa Elbaf lain untuk menjadi bagian dari aliansi Luffy. Namun, tentu Hajirudin tidak akan bisa membawa seluruh kerajaan Elbaf menjadi sekutu Luffy, karena Hajirudin tidak punya kekuatan dan pengaruh yang memadai untuk itu. Sepertinya Hajirudin hanya akan merekrut beberapa raksasa Elbaf yang dia temui dalam perjalanannya sebagai seorang bajak laut. Hajirudin mungkin saja hanya akan menjadi penghubung antara Luffy bisa bertemu dengan Raja Elbaf. Tapi soal apakah kerajaan Elbaf mau bersekutu dengan Luffy atau itu bukan keputusan atau tanggung jawab dari Hajirudin.
Yang akan memutuskan tentu Raja Elbaf itu sendiri sebagai pemimpin kerajaan, di mana menurut Mimin dia akan mengajak Luffy berduel untuk menguji kekuatan Luffy. Rasanya cukup masuk akal bila raja dari para petarung tangguh Elbaf berniat mengambil keputusan melalui pertarungan untuk mencoba sendiri kemampuan dari orang yang akan bersekutu dengannya. Pertarungan mereka bukan pertarungan habis-habisan, melainkan hanya sekedar duel pembuktian, dan pada akhirnya Raja Elbaf bakal mengakui kekuatan dari Luffy. Selain kekuatan hebat untuk bertarung, Luffy juga memiliki kekuatan pengaruh yang besar seperti perkataan Mihawk dalam perang Marineford, sehingga akan wajar bila nanti Raja Elbaf pun akan mau bekerja sama dengan Luffy. Jadi, walaupun Mimi memasukkan Raja Elbaf sebagai salah satu musuh terkuat Luffy, tapi itu dalam artian lawan bertarung saja, alias musuh sementara hanya ketika pertarungan berlangsung. 3. Kurohige. Kurohige adalah salah satu generasi terburuk paling sukses saat ini karena dia telah berhasil menjadi seorang Yonko, menggantikan posisi kosong yang ditinggalkan oleh Shirohige. Kurohige bisa dibilang sebagai salah satu rival terkuat yang harus Luffy hadapi, karena mereka berdua sama-sama ingin menjadi Raja Bajak Laut. Bukan hanya rival untuk menjadi Raja Bajak Laut saja, tapi sebenarnya Luffy dan Kurohige memiliki akar masalah yang kuat. Mengingat Kurohige adalah orang yang mengalahkan Ace di Pulau Banaro dan menyerahkan Ace ke pihak Angkatan Laut. Cepat atau lambat, pasti akan tiba saat dimana bajak laut Tobi Jerami berperang melawan bajak laut Kurohige. Dan tentu perang tersebut bakal menjadi salah satu pertempuran paling dahsyat dalam sejarah pertempuran bajak laut. Kurohige memiliki kemampuan hebat karena sampai sejauh ini diketahui dia merupakan satu-satunya orang dengan kekuatan 2 buah iblis. Bahkan 2 kekuatan buah iblis yang Kurohige miliki pun benar-benar luar biasa. Karena yang satu, kekuatan kegelapan yang mampu menetralisir kekuatan buah iblis orang lain, dan yang satu lagi, kekuatan gempa yang memiliki daya hancur besar. Kurohige pun memiliki otak yang cukup cerdas. Dia licik dan dia melakukan apa saja yang menguntungkan bagi dirinya, di mana hal tersebut membuat Kurohige menjadi semakin berbahaya. Meski begitu, tentu Luffy pasti akan sanggup mengalahkan Kurohige dalam pertarungan mereka nanti. Mengingat Kurohige bisa menetralkan kekuatan buah iblis orang lain, maka dalam menghadapi Kurohige nanti, Luffy akan lebih banyak menggunakan kekuatan Haki. 4. Akainu. Akainu merupakan seorang pemimpin tertinggi dalam Angkatan Laut atau yang disebut juga sebagai Fleet Admiral, setelah dia menggantikan Sengoku untuk menempati posisi tersebut. Dalam pertarungan, kemampuan dari Akainu sudah tidak perlu diragukan lagi. Dia menguasai dengan baik kekuatan buah iblis Magu-Magu no Mi, bisa menggunakan haki, dan memiliki pengalaman yang banyak dalam medan tempur. Akainu juga cukup cerdas. Dia bisa memanfaatkan situasi dengan baik seperti yang pernah dia lakukan dalam perang Marineford ketika menipu Squark dan memprovokasi Ace. Ketika nanti bajak laut Tobi Jerami bertempur melawan Angkatan Laut, dapat dipastikan bahwa orang yang akan melawan Akainu adalah Luffy, mengingat mereka berdua sama-sama seorang pemimpin. Selain itu, Luffy juga memiliki dendam pribadi kepada Akainu, karena Ace sekitar 2 tahun yang lalu tewas di tangan Akainu. Dengan begitu, pertarungan Luffy melawan Akainu nanti tak cuma sekedar pertarungan antara bajak laut melawan Angkatan Laut saja, tapi juga pertarungan balas dendam. 5. Im-sama. Im-sama merupakan salah satu karakter paling misterius dalam cerita One Piece saat ini, karena kemunculannya dalam cerita sampai sekarang hanya 2 kali saja. Meski begitu, kita bisa tahu bahwa Im-sama itu pemimpin paling tinggi dalam pemerintah dunia, karena para Gorosei pun tunduk di hadapannya. Namun, eksistensi Im-sama dirahasiakan dari publik dan mungkin dalam pemerintah dunia pun hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaan Im-sama. Orang-orang berpikir pemimpin paling tinggi adalah para Gorosei, padahal mereka telah keliru dan tak tahu tentang kebenaran dalam pemerintah dunia. Menurut Mimin, Im-sama sebagai sosok pemimpin pemerintah dunia memiliki kekuatan besar. Dia akan menjadi salah satu musuh terkuat yang harus Luffy hadapi nanti ketika perang melawan pemerintah dunia terjadi. Dalam menghadapi Im-sama, Mimin menduga Luffy tidak akan bertarung seorang diri, melainkan dibantu oleh Dragon. Karena Dragon pun merupakan sosok yang cocok untuk menghadapi Im-sama. Dragon memimpin pasukan revolusi dengan niat menggulingkan Tenryubito. Ingin menggulingkan Tenryubito membuat Dragon bermasalah dengan pemerintah dunia secara keseluruhan, karena Tenryubito sangat dilindungi di sana. Masalah Dragon dengan pemerintah dunia pun pada puncaknya nanti akan membuat Dragon yang dibantu oleh Luffy bertarung melawan Im-sama.